Alfa bisa dibilang tuh sudah wafat. Mungkin seperti apa sih cerita mengetahui bahwa Bu Alfa sempat sakit juga? Tahu di situ dulu. Taunya ya dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan, tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit gitu. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, kansernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, sudah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Gitu. Diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Mama katanya ngebantuin proses ke rumah sakitnya atau gimana tuh mungkin Mama? Iya, karena kan di sini kan dia harus pakai BPJS, apakah BPJS-nya kemarin tuh kayak udah mati, terus dihidupin lagi, terus ada kebetulan yang ngurusin asuransinya juga aku kenal gitu kan, jadi ya gitu. Kebetulan dokternya juga aku kenal, jadinya tuh yang kayak komunikasinya gampang gitu loh, ya. Terus tengah malam dia pengen pulang karena ngerasa udah sembuh. Yang dia keluhin tuh terakhir tuh di sini nih, tulang belakang. Karena udah nggak sakit, dia udah berapa hari gitu, kalau nggak salah tuh udah hampir seminggu lah dia di rumah sakit, terus dia pengen pulang. Karena kalau cuman batuk mah udah inilah, demamnya juga udah turun, dia kangen sama anaknya, dia pengen kerja. Walaupun akhirnya nggak bisa kerja juga, karena dia udah pulang berapa minggu, terus dia pingsan lagi tuh. Akhirnya dimasukin ke Darmais karena berdasarkan keputusan dari dokter yang di sana disuruh masuknya ke rumah sakit yang spesialis wanita. Oke, Mama, ini kan bisa dibilang dirimu dan Bang Billy juga turut membantu Bu Alfa dari awal sampai hingga dia wafat. Mungkin seperti apa sih Mam kehilangannya sosok orang yang bisa dibilang tuh sangat dekat dengan kalian berdua? Kehilangan ya kalian, maksudnya karena dia kan orangnya lucu aja gitu dengan polosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua aku sering marahin dia. Karena Mama dianggap sebagai orang tuanya. Iya Ma ya? Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, Bo, ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya mah aku mau usaha nih, aku begini. Kayak dia tuh kadang-kadang suka ada sotoynya nih anak ya kan, karena ngerasa mungkin dia punya uang, pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, Ma ini begini, sebelum berobat, Ma ini begini. Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Pas pengobatan ada Mam, katanya Mam udah masalah juga pas pengobatan, kena tipu juga atau gimana sih Mam? Nggak kena tipu sih sebenarnya mah, dianterin sama orang, tapi dianterin tuh kayak ke rumah sakitnya pemerintah loh. Jadi dia tuh bisa antri tuh berjam-jam. Di Malaysia? Di Malaysia yang pertama. Berarti ya. rumah sakit biasa dong? Rumah sakit RSUD kalau di sini makanya. Makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer gitu kan, atau teman-teman di sana yang memang sudah berhasil. Akhirnya nih yang kedua kali ini dia ke Malaysia juga, tapi bukan di Penang, ke Malaka. Sendiri gimana nih Bang Billy saat mengetahui almarhumah sempat sakit cancer dan sempat mengetahui juga ya vonis dari dokter juga? Kalau mungkin Mama lebih awal tahu, kalau gue tuh baru-baru aja sih tahu, baru beberapa bulan. Itu pun pas lagi gue syuting acara gue. Kebetulan kan acara gue tuh sama Anwar itu kebetulan lagi absen, diganti sama Po Alpa tuh gantiin Anwar beberapa kali. Pertemuan pertama itu Po Alpa langsung bilang gitu di dalam mobil, dia langsung, biasa kan kalau Po Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Po Alpa baru cerita, dia tuh apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gue, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah kemudian pas
terakhir beberapa bulan yang lalu pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit. Dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan kalau Mpo lagi sakit cancer. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Iya Bang Billy, yang tahu Bang Billy sama A Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Po? Cancer, abis di kemo Bang Billy. Ya Allah, ya udah Po, pokoknya sehat-sehat ya, doain aja Bang Billy. Ya udah doain. Kemudian sampai akhirnya ya udah kita syuting biasa aja, kayak nggak ngerasa sakit aja sih Po kalau gue lihat gitu sih teman-teman. Bang Billy, sosok Bapak ini kan sama lu sangat berarti kayaknya buat Bang Billy. Dari mulai Bang Billy dari rumah duka sampai Bang Billy kemarin turun juga Ya, yang lalat. Ya. Kalian bisa menilai seseorang tulus atau enggaknya, baik atau enggaknya dari penilaian diri kalian sendiri gitu loh. Gue ngerasa kalau Poli orang yang nggak cuma sama gue, dia sama orang dari kalangan apapun dia masuk, dia friendly, dia baik, dia periang, rame. Gue suka dari Po itu aja sih. Ketika gue sama Po tuh kayak nggak ada kekosongan, kayak ceria aja gitu. Kita Apalagi ngobrol, sesama bercanda, orang Betawi, apalagi ya orang kan? Betawi, dia apa-apa cerita sama gue. Mau nggak mau kan kalau dia cerita sama gue tipe orang tuh nggak pernah mau cerita apapun tentang kehidupan gue. Ya paling kalau misalkan di TV-TV ya ini mah entertainment gitu loh. Ya gue harus menceritakan gitu. Tapi kalau secara pribadi pure, gue tuh tipe orang yang diem gitu loh. Nggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah kalau Mampo tuh kayak kadang gue cerita gitu sama Mampo, nyambung, kasih masukan satu sama lain. Kemudian itu yang membuat gue tuh sampai akhirnya ngerasa kehilangan ketika Empo udah ninggalin kita semua sih teman-teman. Omongnya mungkin sempat ada momen kutek itu gimana? Oh iya, Omongnya? jadi malam tuh kayak dia kayak udah ngerasa udah feeling Biar kali. natural, Mama lapar sembari makan boleh nggak tuh? Udah nggak usah. Aman, Mas. kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana dia bilang, dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi ya udah bersih kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel. Itu hamil berapa Bang sebelum? Malam Jumat. Nah itu masih ini nggak sih kondisinya? Masih Ngomong high tapi atau- udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia. Nah rencana yang tadi akan diangkat tuh hari apa sih? Mas? Yang mana? Yang di yang awalnya cara batuk jadi nggak jadi. Apa sih? Sebulan lebih lah. Nanti rencananya itu kalau dia udah selesai nanti dia akan ke sana gitu loh. Kalau udah sembuh nanti dia akan balik. Bang Billy kemarin juga di makam kayaknya ngobrol panjang lebar sama anak almarhumah Petong. Nggak pesen apa sih Bang Billy di makam kemarin? Oh, cuma bilang sama Petong. Karena Petong kalau gue lihat antara tahu atau nggak tahu, gue bingung deh. Karena anak kecil ya, Emma ya. Gue bilang sama Petong, Mama udah nggak sakit sayang, Mama meninggal tuh ya, nggak apa-apa ya, jangan nangis ya. Petong semangat ya, jadi anak yang pintar ya, sukses ya, biar Mama bangga. Gue gitu doang sih. Senyablaknya gue aja secara ngobrol biasa gue sama anak bocah aja, semangat ya sayang ya, gue bilang Kalau gitu. yang kehilangan banget tuh Sherly ya. Iya. Sherly kan udah gitu. Kalau mungkin yang anak Po yang pertama mungkin agak lebih sedikit paham memang. Tapi kalau Petong tuh kayak gue ngeliatnya dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kan gue sebagai abang itu gue cuma, Mama udah nggak sakit tuh, Mama udah meninggal, nggak apa-apa ya. Itu buat Petong sehat-sehat, jadi anak sukses biar Mama bangga, gitu aja sih ngomong. Ya, Mungkin lu ini makan kan deh. mendekati 7 hari ya. Kalau kemarin kan baru 3 hari. Mungkin akan ada ada pengajian juga. Pengajian semalam juga ada pengajian kok. Bang Billy Cuman mungkin memang akan kita hadir nggak sama bisa. mungkin akan hadir 7 hari Insya Allah nanti. kalau memang ada waktu ya mah kita Kalau hadir ada waktu pasti kita datang. pengajian. Ya. Oke, terima kasih.